Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Danzi, bukankah kamu kembali ke Rock Desert City untuk mendapatkan bala bantuan bagi kami? Kenapa kamu masih di sini? Melihat pria itu, wanita seksi bernama Suelan menegakkan alisnya dan memarahi. Dimarahi oleh wanita itu, Danzi hanya bisa tertawa pahit. Dia menunjuk ke punggung Xiaoyan dan berkata, "Ya, bukankah ini penguatan?" Dia mendengar ini, Suelan terdiam sejenak. Tatapannya kembali ke Xiaoyan, mengerutkan kening dan dengan hati-hati berkata, "Dia tampaknya bukan anggota perusahaan mercenari metal gurun kita. Bagaimana Anda berhasil membuatnya membantu? Kondisi apa yang dia minta?" Petik 2. Aku juga tidak mengenalnya. Saya bertemu dia sekarang ketika saya jatuh. Awalnya, saya ingin memintanya pergi ke Rock Desert City untuk mengirim pesan. Setelah mengatakan hal ini, wajah Danzi tampak sedikit malu. Awalnya, dia mengabaikan saya. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa saya adalah anggota perusahaan mercenari Desert Metal, dia tiba-tiba menjadi hangat. Dia bahkan memberiku obat penawar dan penyembuhan. Apa dia punya hubungan dengan perusahaan mercenari Desert Metal kita? Tangan sempit Suelan dengan lembut menyapu rambut hitam di dahinya yang telah terkontaminasi oleh keringatnya. Kecantikannya yang tidak disengaja menyebabkan kilatan cabul di mata salah satu orang ular di dekatnya muncul. Tetapi saya belum pernah mendengar pimpinan perusahaan kami menyebutkan bahwa mereka mengenal orang yang begitu kuat di usia yang begitu muda. Melihat kekuatan dari serangan sebelumnya, dia setidaknya harus menjadi bintang Doze atau lebih kuat. Suelan mengernyitkan alisnya dan berkata dengan curiga, "Aku juga tidak tahu." Danzi tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi menurutku dia tidak punya niat buruk. Jika tidak, mengapa dia mengambil risiko untuk datang dan menyelamatkan kita?" Petik 2. Tapi apakah dia bisa menyelamatkan kita masih menjadi pertanyaan. Di antara kelompok Snake People ini, ada 3 bintang Doze 9. Pada akhirnya, dia mungkin gagal menyelamatkan kita dan akhirnya kehilangan nyawanya juga. Suelan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara khawatir. Mendengar ini, Danzi terdiam sejenak sebelum tertawa canggung. Menurutku, dia seharusnya bisa mengatasinya. Lagi pula, aku sudah memberitahunya tentang kekuatan rakyat ular. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, mengapa dia datang? Petik 2. Apa kau ingin memberitahuku bahwa dia adalah seorang Dosi? Suelan mengibaskan rambut hitamnya yang agak keriting dan berkata tanpa daya. Ini, Danzi membuka dan menutup mulutnya tapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat melihat kekuatan Xiaoyan tapi seorang Dosi, usia Xiaoyan adalah titik sakitnya. Menjadi Dosi sebelum seseorang berusia 20. Bagaimana ini mungkin? Mudah-mudahan dia punya beberapa kartu tersembunyi, dan Zi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Suelan mengerutkan kening saat dia merenung sejenak. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lesu. Dengan situasi saat ini, dia hanya bisa berdoa agar pemuda di depannya bisa menunjukkan penampilan yang tidak terduga. Melihat bahwa Xiaoyan dengan mudah melukai 2 bawahannya, mata segitiga pemimpin ular itu sedikit menyusut. Lidah ular merahnya dengan lembut menjulur dan menciut sebelum dia berkata dengan suara yang tebal, "Manusia, menyinggung kami orang ular di gurun Tager bukanlah pilihan yang bijaksana." Xiaoyan tersenyum tipis, memiringkan penggarisnya yang berat dan tidak menanggapi. "Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, saya menyarankan Anda untuk pergi sekarang. Saya bisa melupakan kesalahan yang Anda lakukan dengan menyakiti bawahan saya." Mata pemimpin kelompok ular orang dipenuhi dengan kedinginan, kata-katanya, bagaimanapun, membawa ketakutan dan sedikit kebencian. Yang jelas, serangan Xiaoyan beberapa saat yang lalu menyebabkan dia tidak berani meremehkan Xiaoyan. "Maaf," Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kata sederhana itu memiliki nada yang tidak memiliki ruang untuk negosiasi. "Kamu mencari kematian."
Ditolak oleh Xiao Yan, haus darah muncul pada skala ular yang sangat kecil di wajah pemimpin Snake People. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, serang bersama. Bunuh dia, tangkap para wanita dan bawa mereka kembali untuk menikmati. Petik 2. Mendesis. Mendengar perintah pemimpin mereka, orang-orang ular di sekitarnya ragu-ragu sebentar sebelum menjulurkan lidah ular mereka. Mereka memegang tombak ular tajam mereka dan menyerang Xiao Yan bersama-sama. Diselamatkan. Petik 2. Ketika Xiao Yan memanggil jubah Doki, orang-orang ular yang menyerbu jelas-jelas terlempar ke dalam kekacauan. Tampaknya mereka juga mengerti betul apa yang bisa diwakili oleh jubah Doki. Douzi. Itu adalah kelas yang sama sekali berbeda dari Douze. Jika seseorang tidak memiliki teknik Dou yang sangat kuat sebagai kartu trufnya, pada dasarnya tidak mungkin untuk memenangkan tantangan di seluruh kelas. Adapun untuk teknik Dou dan metode Qi yang luar biasa kuatnya, akankah orang berharap orang ular yang tampaknya tidak hidup dengan baik ini memiliki mereka? Jadi, ini akan menjadi pertarungan satu sisi. Setelah memanggil jubah Doki, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafasnya. Dia dengan erat mencengkeram penguasa Suan berat dan menghadapi orang-orang ular yang mulai panik. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin saat kakinya menginjak tanah. Setelah suara ledakan, tubuh Xiao Yan menempel di permukaan pasir saat dia menembak. Bang! Xiao Yan muncul di depan bintang Douze Snake Person. Dengan mata dingin, dia mengangkat penguasa berat yang membawa kekuatan ganas saat dia dengan keras menghancurkannya di dada pihak lain. Seketika, suara teredam lembut terdengar. Mata ular itu menyusut saat dia dengan kasar mengeluarkan seteguk darah segar dari organ dalamnya yang rusak. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat ke belakang seperti bola meriam dan menabrak gundukan pasir. Dalam sekejap, Bintang 9 Douze menerima pukulan fatal dari Xiao Yan bahkan tanpa sempat menggunakan teknik Dou miliknya. Dari sini, bisa dilihat betapa lebih sederhana bagi Xiao Yan sekarang untuk menangani Douze. Setelah membunuh Douze Bintang 9 dalam sekejap mata, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan sekali lagi muncul di tengah-tengah beberapa ular orang yang kekuatannya sekitar 4-5 bintang Douzes. Penguasa berat yang dia bawa telah menjadi seperti raket, mengalahkan beberapa orang ular yang berusaha melarikan diri sampai mereka dikirim terbang saat mereka memuntahkan darah. Melihat bahwa Solo, Xiao Yan, Suelan dan tentara bayaran hanya bisa menatap dengan wajah tertegun. Bahkan jika Xiao Yan adalah seorang Douzi, seharusnya tidak mungkin baginya untuk membunuh pihak lain dengan mudah. Terlepas dari bagaimana Anda mengatakannya, sisi lain memiliki 3 bintang Douze. Namun, dalam pertemuan singkat ini, mereka telah kehilangan 1 bintang Douze dan beberapa ular orang biasa lainnya. Ini saling bertukar pandangan dengan wajah yang benar-benar terpana. Semua orang hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Kekuatan pria ini tampaknya jauh lebih kuat dari Douzi biasa. Melihat itu hanya dalam beberapa pertukaran singkat, pihaknya telah menderita kerugian serius. Dosa haus darah muncul di mata pemimpin rakyat ular. Dia bertukar pandangan dengan bintang 9 lainnya Douze Snake Person. Ekspresi sengit muncul di wajah mereka saat mereka dengan erat memegang tombak ular tajam, mengayunkan ekor ular mereka di permukaan pasir dan membentuk silang saat mereka menyerang dengan marah pada Xiao Yan. Menembus lehernya dan disertai dengan darah merah cerah saat terbang ke pasir kuning, hanya menyisakan gagang di luar. Kaki Xiao Yan mendarat dengan berat di permukaan pasir dan tenggelam setengah kaki jauh ke dalam pasir saat dia menghela nafas dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju penguasa Suan berat, meraih gagang penguasa dengan telapak tangannya dan menariknya keluar. Setelah menyeka darah segar pada penggaris dengan kain kasa, Xiao Yan dengan sembarangan menggantinya ke sarung di punggungnya sebelum perlahan berjalan menuju 10+ tentara bayaran yang membeku karena terkejut. Hei, kamu baik-baik saja. Saat dia berjalan mendekat, Xiao Yan berdiri di depan wanita seksi itu dan bertanya sambil tersenyum. Kami baik-baik saja.
Menyapu pandangannya ke seluruh tubuh bagian atas Xiaoyan yang telanjang, Suelan tidak mengungkapkan ekspresi malu karena ini. Di gurun ini, para wanita jauh lebih berpikiran terbuka. Selain itu, dia juga sering berbaur dengan tentara bayaran, jadi dia tidak memiliki rasa malu dan keberatan dari wanita yang lebih lembut itu. Melihat tubuh bagian atas telanjang seorang pria tidak menyebabkan wajahnya yang cantik memerah. Kamu, Suelan mengedipkan matanya sebelum berkata sambil tersenyum kepada Xiaoyan, terlepas dari niatmu dalam membantu kami, aku harus mengucapkan terima kasih. Jika tidak, takdir kita, saya Suelan, pemimpin kelompok kecil ini. Pada saat yang sama, kami adalah tim dari Desert Metal Mercenary Company. Petik 2. Xiaoyan, kata Xiaoyan sambil tersenyum dan mengangguk. Bersukacita saat itu, dia secara tidak sengaja dan dengan konyol menangkap hati gadis ini. Tapi, sayang untuk dilihat. Dulu ketika saya masih muda, saya masih mencoba untuk melihat apakah Doki benar-benar ada di dalam tubuh saya. Pada usia itu, bagaimana saya tahu tentang menghangatkan jalur Qi, tapi mengapa saya mencoba selama bertahun-tahun? Jangan bilang kalau dulu aku sudah punya motif tersembunyi terhadap Sun Er. Bagaimana bisa, beberapa pertanyaan yang sangat konyol tiba-tiba muncul di dalam hatinya, menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit frustrasi saat dia bergumam. Suelan memiringkan kepalanya dan menatap Xiaoyan yang tiba-tiba terdiam di sampingnya. Pada saat yang sama, wajahnya terus berubah, membuatnya merasa sedikit terpana. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengambil kesempatan itu dan bertanya, "Hei, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu telah diracuni?" Petik 2. Maaf, saya terganggu. Saya baik-baik saja. Bangun dari ingatannya, Xiaoyan pertama kali terdiam. Dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang menatapnya dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya meminta maaf. Jika kamu baik-baik saja, mengapa kita tidak berangkat ke Rock Desert City sekarang? Apa yang kamu katakan? Suelan memiringkan kepalanya dan bertanya pada Xiaoyan. Haha, baiklah. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Fei Gao, keluarlah dari kereta unta. Melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, Suelan berbalik, melambai ke salah satu tentara bayaran dan memerintahkan. Baik. Salah satu tentara bayaran tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia dengan cepat pergi ke gundukan pasir tidak jauh dari sana dan mengeluarkan kereta unta dan membawanya ke sana. Xiaoyan menyadari bahwa di kotak di belakang gerbong, ada 2 mayat binatang ajaib tingkat 1. Melihat darah segar yang belum mengental di mayat, ini pasti buruan Suelan dan kelompok kecilnya. Ukuran gerbong gurun semacam ini tidak terlalu besar dan dengan demikian mayat binatang ajaib tidak menyisakan ruang bagi orang untuk naik gerbong tersebut. Pertama-tama Anda akan membawa barang itu kembali ke Rock Desert City. Laporkan apa yang terjadi di sini kepada pimpinan perusahaan. Melambaikan tangannya ke tentara bayaran yang mengemudikan kereta, Suelan memberi perintah dengan cara yang terlatih dengan baik. Hihi, baiklah. Saya percaya bahwa pemimpin pasukan akan sangat senang bertemu teman baru. Tentara bayaran itu memberi Xiaoyan senyuman ramah sebelum menendang kakinya di punggung unta. Dia dengan cepat menuju ke Rock Desert City dengan kueri. Melihat gerbong yang dengan cepat menghilang dari pandangan, Xiaoyan tersenyum. Dia dengan sembarangan mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanan, meletakkannya di tubuhnya dan memimpin jalan menuju ke arah kereta itu menuju. Menyadari bahwa Xiaoyan telah pindah, Suelan buru-buru mempercepat bawahannya. Pemimpin kelompok, apakah Anda memiliki perasaan bahwa Xiaoyan dan 2 pemimpin perusahaan tampak agak mirip? Menatap punggung Xiaoyan, dan Zi tiba-tiba berkata setelah mengemasi barang-barang mereka. Mendengar ini, Suelan terdiam. Tatapannya beralih ke punggung Xiaoyan. Sesaat kemudian, jantungnya tiba-tiba bergerak dengan keras. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sepertinya saya ingat pemimpin perusahaan mengatakan bahwa mereka memiliki adik laki-laki, bukan?" Aku juga ingat.
Itu adalah salah satu yang kekuatannya anehnya terus melayang di bawah Douze. Hehe. Petik 2. Adik dari pemimpin perusahaan, sepertinya, juga dipanggil Xiao Yan. Suelan mengedipkan bulu matanya yang panjang saat lidah harumnya menjilat bibir merahnya. Dia mengingat kembali ingatannya tentang pemimpin perusahaan ini dan sesaat kemudian, keheranan perlahan menutupi wajahnya yang cantik. Seperti ini, kakak laki-laki selalu lebih pintar dari yang lain. Bahkan ayah selalu memujinya. Kakak kedua berhati-hati dan kejam. Dia selalu licik saat melakukan sesuatu sementara metodenya kejam. Dengan mereka bekerja sama dan menambahkan bakat pelatihan luar biasa mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Tidak heran mereka akan mencapai kesuksesan seperti itu. Pikiran Xiao Yan teringat akan pujian yang diberikan ayahnya kepada dua kakak laki-lakinya dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Suelan, apa kamu baik-baik saja? Orang yang kembali lebih awal mengatakan bahwa kamu disergap oleh Snake People. Ketika mereka tiba di kompleks, salah satu pria besar di pintu masuk maju dan bertanya pada Suelan sambil tersenyum. Kami baik-baik saja. Dengan sembarangan melambaikan tangannya, Suelan tersenyum dan bertanya, apakah kedua pemimpin perusahaan ada? Ya, mereka berdua masuk. Pria besar itu tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu Xiao Yan di samping dan akhirnya berhenti di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Sejak mereka tahu tentang nama adik laki-laki ini, kedua pimpinan perusahaan menjadi sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa duduk diam. Haha. Sangat jarang melihat pemimpin perusahaan yang biasanya keren dan mantap menjadi begitu bahagia bahwa mereka melupakan diri mereka sendiri. Petik 2. Xiao Yan tersenyum sedikit sementara kehangatan mengalir di hatinya. Dia memberi pria besar itu anggukan ramah sebelum mengikuti Suelan yang menutupi mulutnya dan tertawa sendiri saat dia memasuki halaman. Mengikuti di belakang Suelan, Xiao Yan melewati beberapa jalan kecil. Selama perjalanan, mereka bertemu cukup banyak anggota perusahaan mercenari Desert Metal. Ketika mereka bertemu Xiao Yan, ekspresi terkejut akan muncul di wajah mereka dan mereka akan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Panggilan untuk Xiao Yan tapi Xiao di sini berarti kecil sedangkan Xiao Yan Xiao seperti sebuah nama. Xiao Yan Zi, bentuk sapaan yang akrab sejak ia masih muda, membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Tanpa ada yang menyadarinya, dia menyeka air mata dari matanya dan tertawa getir. Kakak kedua, apakah kamu ingin menepuk sampai mati? Anak kecil, lumayan, apakah masalah aneh di tubuhmu sudah teratasi? Xiao Li tersenyum dan melepaskan Xiao Yan. Dia menepuk bahu yang terakhir dan menyapu pandangannya ke sekitar Xiao Yan saat dia dengan senang hati bertanya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Ayo pergi dan lihat kakak dulu. Dia telah menunggu cukup lama. Saat dia berbicara, dia meraih Xiao Yan, berbalik dan bergegas ke aula tanpa punya waktu untuk menyapa Suelan oleh siapa yang berada di sisi Xiao Yan. Memasuki aula, tatapan Xiao Yan beralih ke pria muda yang duduk di kursi pemimpin. Dia mengenakan jubah putih dan tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan memasuki ruangan. Matanya yang lebih terang dari orang biasa membawa kebijaksanaan dan kelicikan yang sulit dideteksi. Xiao Yanzi, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa. Pemuda berpakaian putih itu berangsur-angsur berdiri dan menatap pemuda yang tingginya sebanding dengan Xiao Li. Ada perasaan menyayangi dan lembut di matanya saat dia tersenyum. Kakak laki-laki, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan gelombang di hatinya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi setenang pemuda berpakaian putih itu. Dia tersenyum dan berkata, kakak laki-laki juga menjadi semakin tampan. Melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah menekan emosi di dalam hatinya, ekspresi terkejut melintas di wajah pemuda berpakaian putih itu. Dia mengangguk dan memuji, anak kecil, sepertinya kamu telah mengalami banyak hal setelah kami pergi. Kekuatan mental semacam ini adalah sesuatu yang bahkan kakak kedua Anda mungkin tidak dapat membandingkannya. Petik 2.
Suasana seperti itu mungkin sangat tidak nyaman, tetapi tanpa lingkungan itu, saya mungkin benar-benar kesulitan mencapai tahap ini hari ini. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tersenyum. Hidupku, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menggoda dengan senyuman bermain di bibirnya. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang satu sama lain. Senyuman muncul di wajah mereka saat mereka berkata dengan lembut, terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, kamu hanya perlu mengingat bahwa kita adalah saudara. Saat itu, ketika kakak kedua Anda dan saya membuat perusahaan mercenari desert metal ini, kami berdua berpikir untuk membangun tempat yang aman bagi Anda untuk tinggal di masa depan, tetapi melihat situasinya sekarang, tampaknya Anda tidak lagi membutuhkan perlindungan kami. Petik 2. Xiaoyan tersenyum tanpa sadar, senyumnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.